Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita eh, masuk ke materi sistem radio untuk kuliah kita sistem komunikasi. Untuk membahas sistem radio seperti di layar yang kalian lihat, ya kita bisa mencakup pembahasan sistem antena, modulasi, demodulasi, dan rangkaian-rangkaian pendukung. Sistem antena fungsinya untuk mengubah gelombang elektromagnetik, energi listrik atau sinyal listrik menjadi sinyal yang berbentuk gelombang elektromagnetik, ya, atau sebaliknya untuk mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik. Ya. Sementara modulasi digunakan untuk menumpangkan informasi yang memiliki frekuensi rendah ke salah satu karakteristik daripada carrier, yaitu frekuensi pembawa dengan frekuensi yang lebih tinggi, sinyal pembawa yang frekuensinya lebih tinggi. Kemudian proses demodulasi adalah mengubah, ya, karakteristik yang dideteksi yang berubah di carrier, sinyal carrier menjadi sinyal informasi yang berfrekuensi rendah. Rangkaian-rangkaian pendukung diantaranya adalah amplifier, translasi frekuensi yang terdiri dari mixer, atau sering dikenal dengan up-down converter. Juga ada amplifier, low noise amplifier, power amplifier. Baik, berikutnya kita fokus ke antena. Ya. Antena adalah alat untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Jadi antena yang sempurna itu seperti matahari, yaitu memancarkan energi ke segala arah dengan sama besarnya. Ya. Jadi tapi antena isotropik itu tidak ada. Ini hanya eksperimen teori, secara teori isotropik. Seperti matahari memancarkan ke segala arah. Antena biasanya di karakteristikannya dibandingkan dengan antena teori isotropik. Ya. Antena berfungsi sebagai pengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik dengan prinsip dasar, yaitu di antena dipol, ya, yang paling sederhana. Antena banyak jenisnya, ya, kita bahas cuma antena dipol saja di sini. Jadi antena standar yang bersifat isotropik tidak ada, ya. Yang standar minimal itu adalah antena dipol, di mana panjangnya itu sekitar setengah lambda dari frekuensi yang dipancarkan, setengah lambda. Kemudian diameternya, kalau bisa diameternya itu perbandingan diameter bahan antena ini dengan panjangnya itu lebih kecil dari 100, ya. Misalnya kalau panjangnya itu 1 meter, maka diameter antena itu harus lebih kecil dari 1 cm. Ya, jadi perbandingannya harus 100 kali lebih kecil. Ini mohon maaf dibandingkan dengan length, ya, bukan dikali, ya. Dibagi, length dibagi 100. Kemudian contoh frekuensi sinyal misalnya 1 kHz akan kita kirimkan menggunakan antena dipol. Maka desain antena dipol yang dibutuhkan adalah lambda sama dengan C per F. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, mohon maaf 3-nya lupa tulis. Dengan frekuensi 1 kHz 10 pangkat 3, maka akan dihasilkan sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 meter. Ya, maka ukuran antenanya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 meter, ya, dikali 3 yang tadi. Ini sangat panjang, antenanya sangat panjang, maka tidak efektif mengirimkan frekuensi 1 kHz karena antena yang dibutuhkan mencapai sekitar 150 kilometer, kan tidak mungkin, ya. Maka untuk supaya efisien panjang antenanya itu kita harus memancarkan frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita pancarkan 1 MHz atau 3 MHz, maka pembaginya ini adalah 3 kali 10 pangkat 8, atau kira-kira 1 meter yang kita butuhkan panjangnya, ya. 1 meter masih bisa lah dibikin antenanya, ya. 1 meter atau kalau ini 3 kali 10 pangkat 8, setengah meter panjangnya karena lambdanya 1 meter. Kalau frekuensinya tadi 3 MHz, ya, 3 MHz. Nah, oleh karena itulah penumpangan informasi ke frekuensi yang lebih tinggi itu dibutuhkan supaya ukuran antenanya tidak terlalu besar.
Parameter-parameter di antena apa saja? Yang pertama kita lihat kalau antena isotropik, antena itu seperti matahari memancarkan energi ke segala arah, misalnya dia memiliki daya pancar 1 kilowatt, kemudian pada titik tertentu dengan jarak L, misalnya kita ukur 10 pangkat minus 3 miliwatt. Nah, ini kalau antena isotropik. Bagaimana antena kita? Misalnya antena dipol kita ya. Misalnya kita ukur ke segala arah, tapi kita ambil titik yang maksimum itu sebelah kanannya, sebelah kiri sebelah kanan ini, titik maksimum pada jarak yang sama, kalau dia terukur 10 pangkat minus 2 miliwatt, ya, maka dibandingkan dengan isotropik dia jauh lebih besar, maka kita katakan antena dipol ini memiliki gain 10 pangkat minus 2 dibagi 10 pangkat minus 3 atau 10 kali gainnya. Gainnya 10 kali, atau kalau dalam bentuk dB maka nilainya adalah 10 logaritma 10. 10 logaritma 10. Ya, hasilnya adalah 10 dB. Itu parameter di antena yang pertama, gain ya. Gain itu dalam bentuk kali atau dB ya. Kemudian ada namanya directivity. Directivity itu adalah perbandingan antara yang titik maksimum dengan titik rata-rata. Jadi begini, ini misalnya antena dipol, kita ukurlah pada jarak L. Jarak L pada titik ini yang datar ini 10 mikrowatt, misalnya 10 mikrowatt. Kemudian kita ukur di titik lain dengan sudut yang berbeda 7 mikrowatt. Kemudian di titik ini 5 mikrowatt. Nah, ketika dapat 5 mikrowatt, di sini juga ada 5 mikrowatt, itu adalah separuhnya 10 watt. Jadi ini disebut dengan titik separuh atau bandwidth separuh, HPBW, bandwidth-nya kira-kira. Jadi sudut separuh. Jadi daya maksimumnya 10, ini 5, jadi kan separuh. Maka sudut ini disebut sudut pancarannya untuk bandwidth separuh daya, ya, bandwidth separuh daya. Jadi ini disebut dengan bandwidth juga ya, untuk pancaran. Jadi ini antenanya tegak, maka nilai dari directivity-nya bisa dihitung dengan D sama dengan 4pi dibagi 2 alfa. Alfa ini sudut ini. Sudut antara setengah dan ke setengah di antara maksimum. Maka sudut ini kalau di dalam radian ya, dalam radian itu 360 derajat sama dengan 2pi. Ya, maka kalau ini 45 derajat, nah 45 derajat maka separuh dari 45 derajat itu adalah 45 seperdelapan dari 360 derajat, bisa disebut dengan 2pi per 8 atau seperempat pi, bisa kita masukkan di rumus ini, directivity-nya di directivity ya. Jadi sudut separuh ini sudut sebut juga dengan sudut 3 dB ya. Kenapa 3 dB? Karena 10 logaritma 5 per 10 itu hasilnya kira-kira 3 dB ya, atau ini ya maksimum, bisa dihitung, dipastikan dengan kalkulator. Maka directivity kalau untuk isotropik, karena isotropik itu kemana-mana sama, dia 2 kali 2pi, ya hasilnya 1. Sementara directivity untuk antena dipol itu tergantung sudut setengah daya ini. Ya, semakin besar directivity semakin bagus. Karena apa? Terarah di satu titik tertentu ya antenanya. Jadi tadi ada gain, ya gain adalah perbandingan antara daya rata-rata oleh antena kita dengan daya rata-rata antena dipol ya. Ini tadi gainnya. Jadi gain dengan directivity sebetulnya satu arah. Jadi kalau dihubungkan gain itu pakai G, maka G akan sama dengan K dikali directivity. K itu adalah efisiensi antena ya. Efisiensi antena. Jadi gain dengan directivity hampir sama kalau efisiensinya 100%. Ya, kalau tidak ya tidak masalah. Yang penting directivity naik, gain juga naik. Oke. Kemudian masalah-masalah yang di antena ketika kita pakai ya, yang pertama pola radiasi. Pola radiasi itu macam-macam antena. Kita butuh seperti apa? Nah, kalau antena dipol ini pola radiasinya kalau dipolnya tegak ya, nilai maksimum itu ada kanan dan kiri. Ya, semakin kita ke atas antena semakin kosong kosong kosong, nol di sini nol. Ini juga turun 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 nol. Itu untuk arahan medan listriknya ya, medan listriknya. Nah, medan magnetnya tidak ditunjukkan. Ya. Jadi di mana kita bagusnya kalau antena pemancar seperti ini, ya penerimanya tegak juga di sini. Polaritasnya vertikal. Jadi kalau yang penerimanya horizontal nilainya tidak maksimum. Jadi directivity yang bagus seperti ini sebetulnya.
tajam, ya, tajam ke arah tertentu, ya, yang diinginkan biasanya seperti itu. Ada masalah kedua yaitu mismatch. Mismatch itu apa? Jadi saluran transmisi ini bisa kabel biasa, bisa kabel koaksial, itu ada impedansi outputnya biasanya tidak sama dengan impedansi input daripada antena. Ya. Jadi ketidaksamaan impedansi output daripada saluran transmisi dengan impedansi input antena itu menyebabkan mismatch, tidak sama, sehingga apa? Daya yang masuk tidak seluruhnya dikonversi menjadi elektromagnetik, ada juga daya yang dipantulkan, ya, sehingga memasukkan daya supaya keluar menjadi elektromagnetik, ada juga daya yang dipantulkan, menyebabkan resultannya ada perubahan maksimum minimum, ya, perubahan maksimum minimum, ya. Jadi ada daya yang masuk, P incoming, ya, ada daya reflection, ya, ini dia. Gara-gara impedansi saluran transmisi beda dengan impedansi input daripada antena yang menyebabkan pantulan sinyal. Nah, nilainya bisa maksimum minimum seperti gelombang dia, ya. Walaupun gelombang yang dipancarkan frekuensinya misalnya sekian, amplitudonya sekian, namun karena ada pantulan maka amplitudo maksimumnya itu berubah-ubah, amplitudo maksimumnya. Perubahan amplitudo maksimum minimum ini bisa dihitung dengan VSWR. Nilai maksimumnya dibulatkan, dimutlakkan, dan nilai minimumnya dimutlakkan, ya, sehingga diperoleh VSWR yang baik itu maksimum dan minimumnya sama, ya. Itu yang baik adalah 1. Namun kebanyakan PSWR nilainya adalah lebih dari 1. Jadi nilai yang baik adalah 1 PSWR-nya. Ini kalau diukur, ya. Mismatch tadi terjadi karena misalnya unbalance. Misalnya ini kan balance, balance atas sama, bawah sama. Kalau ini saluran kabelnya dua begini balance, tapi banyak yang pakai koaksial, koaksial. Jadi koaksial itu kabel positif dengan negatifnya tidak balance, tidak sama konfigurasinya. Makanya disebut tidak balance. Sementara ini balance. Maka diperlukan balun, balance unbalance. Ini balun namanya, ya. Atau pakai matching impedansi, yaitu rangkaian yang memiliki impedansi input sama dengan impedansi output dari saluran transmisi, dan rangkaian itu memiliki impedansi output yang sama dengan impedansi input dari antena. Itu namanya rangkaian matching impedance, walaupun ada perubahan, ada disipasi daya juga, ya. Untuk mencegah mismatch dengan PSWR yang terlalu besar, ya, kita butuhkan PSWR mendekati 1. Untuk frekuensi tinggi biasanya antena-antena itu tidak menggunakan antena yang langsung dialiri listrik. Ini contohnya di antena horn. Antena horn kalau kita lihat di jalan-jalan di atas tower itu seperti gendang, itu adalah antena horn, dia seperti trompet. Dan cara satuannya pun beda, ya, satuannya beda. Misalnya ini ada kabel koaksial masuk di lubang ini, tidak bersentuhan dengan antenanya. Ya, ini panjangnya berapa, setengah lambda. Kemudian groundnya itu digroundkan ke ground antena. Jadi ini yang pasanya tidak masuk ke antena, tidak tersentuh. Jadi inilah radiasi yang di sini disalurkan oleh antena horn. Untuk frekuensi yang lebih besar, ini kita tidak pakai koaksial, pakai waveguide, ya. Jadi banyak juga yang pakai wave. Apa itu waveguide? Waveguide itu semacam pipa, ya. Pipa. Jadi dari pemancar dia hanya satu pasa dan ground, dan pipa, melalui pipa itulah dari pemancar feedingnya itu langsung di-guide sampai ke atas, baru ke antena horn, ya. Jadi waveguide namanya, waveguide. Ini waveguide. Jadi tidak pakai koaksial. Ini contohnya di tower-tower pemancar seluler itu banyak menggunakan waveguide, atau pemancar satelit frekuensinya jauh lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke pembahasan modulasi. Modulasi adalah proses menumpangkan sinyal informasi yang komponen frekuensinya rendah ke carrier yang komponen frekuensinya tinggi, yang frekuensinya sangat tinggi, ya. Untuk apa? Mengurangi ukuran antena tadi, ya. Misalnya kalau analog itu seperti ini frekuensi carrier-nya diubah-ubah karakteristiknya, misalnya amplitudonya yang berubah-ubah, frekuensinya tetap, atau frekuensinya berubah-ubah sesuai dengan renggang rapatnya, sesuai dengan bentuk informasi yang dikirimkan. Ini kalau analog. Jadi yang berubah amplitudonya disebut dengan amplitude modulation, sementara yang berubah-ubah frekuensinya disebut frekuensi modulation. Sementara untuk digital 010101 ini bisa ini on off keying namanya, on off keying. Jadi tidak ada sinyal, ada sinyal, tidak ada sinyal, ada sinyal. Atau pakai frekuensi shift keying, yaitu frekuensinya berubah. Kalau 0 frekuensinya F1,
Kalau dia satu frekuensinya F2, F1, F2 bergantian ya. Ini namanya frekuensi shifting atau FSK, atau amplitudonya yang tidak nol. Kalau nol tadi on off ya. Kalau yang ini kecil besar frekuensinya sama, itu disebut dengan amplitudo shifting. Ini kalau yang kebanyakan kita membahas masalah yang di digital sekarang. Kenapa kita pakai digital? Kalau analog itu gampang rusak sinyalnya, susah kalau analog, sinyal analog itu hanya bisa di amplifier, di amplify, dikuatkan. Tapi kalau digital itu bisa di repeat, ya, di rekonstruksi. Jadi sinyal analog itu lebih sulit kita untuk memperoleh sinyal yang mirip, sementara digital bisa direkonstruksi. Kemudian kebutuhan bandwidth, kalau nanti kita bicara multiplex, analog itu sulit, digital multiplexnya mudah, ya. Kemudian sinyal-sinyal yang buruk itu bisa ditangani. Misalnya kita mengirimkan suara, ya, suara sekian mikrosecond suaranya hilang. Ya, jadi bentuk digitalnya itu bisa direkonstruksi dengan menggunakan sinyal sebelumnya atau pakai kode koreksi kesalahan, ya. Jadi digital itu bisa direkonstruksi, bisa sinyalnya dikodekan lagi, ya, bisa amannya lebih tinggi. Kalau analog dia tidak, ya, analog sulit untuk direkonstruksi sama. Harus ada noise, selalu ada noise. Parameter penting dalam modulasi digital yang pertama bitrate. Bitrate itu adalah jumlah bit yang dikirimkan dalam selama 1 detik. Sementara baud rate adalah simbol. Simbol itu apa saja? Simbol bisa frekuensi, ya, bisa amplitudo, ya. Jadi misalnya penggunaan FSK tadi, kalau 0 dikirimkan dengan F1, 1 dikirimkan dengan F2, maka jumlah bitrate, jumlah 0 dan 1-nya akan sama dengan jumlah simbol F1 atau F2-nya. Itu sama, bitrate sama dengan baud rate. Kalau yang beda ini namanya QPSK, ya, kuadratur phase shifting, yaitu sinyal 0101 itu mengubah sinyalnya menjadi pasanya yang berubah. Jadi misalnya ketika sinyalnya pada posisi 180 derajat, dia jumpa dengan 00, maka sinyalnya akan berubah dari 180 derajat menjadi misalnya ini 45, berubah menjadi 180 tambah 45. Begitu jumpa 01, maka sinyal yang ada itu akan ditambahkan dengan fasa 2, fasa 3, fasa 4. Jadi ada 4 bentuk sinyal, frekuensi 1 dengan fasa 1, frekuensi 1 dengan fasa 2, dan seterusnya sampai fasa 4. Jadi sementara yang dikirimkan di sini 2, di sini 1. Sini 2, sini 1. Maka bit rate-nya itu 2 kali dari baud rate, ya. Jadi simbolnya itu separuh dari yang ini bagus, semakin tinggi semakin bagus, ya. Jadi kalau bisa bit rate itu sekian kali daripada baud rate. Baud rate simbolnya. Jadi modulasi digital misalnya dengan PSK atau sering disebut dengan B, phase shifting, ya, B-nya ini 2, berarti 0 dan 1, ya. Jadi ini contohnya tidak ada informasi, sinyal carrier-nya biasa saja. Begitu jumpa dengan input informasi 0, maka di titik clock-nya itu misalnya dia di sini posisinya 180 derajat, posisinya atau 360 derajat, ya. Begitu dapat sinyal 0, 360 derajat ini wajib dia misalnya berubah 180 derajat, 360 ke 180, ini kan bentuk 180 ini, dan ini kan full sinyal. Ya, kalau kita ambil satu gelombang ini saja, berarti di sini sudut 0, 90, 180, 270, 360. Jadi posisi di sini adalah posisi 360 tambah 180, dia berubah menjadi posisi 180. Posisi 180 ini dia sinyal yang berubah. Datang lagi pada titik ini adalah sinyal 1 misalnya. Maka pada titik ini, maka ketika misalnya ini sudut 360 derajat, berubah misalnya kita minta berubahnya, jaraknya 90 derajat. Maka berubah menjadi 200 sekian, ya, misalnya. Misalnya ini posisi, ini posisi 180 tambah 90, 270, posisinya berubah. Jadi bentuk sinyalnya berbeda. Jadi ini dikirim 0, 1 bit, yang berubah simbolnya 1 bit. Ini 1 bit, berubah simbolnya 1 bit, ya. Maka ini proses namanya phase shifting, pasalnya yang berubah-ubah dengan kondisi bit, ya. Bisa kita atur misalnya QPSK kuadratur 4, sekali ada 4
kombinasi. Ketika 00 dia berubah 45 derajat, 01 berubah 335 derajat, 10 berubah 225 derajat, 11 berubah sekian derajat. Kita bisa sampai 8 misalnya, ya, bisa 16 pun bisa. Semakin kecil tentunya akan sensitif sinyalnya, ya, akan sensitif sinyalnya. Jadi ada juga yang dikombinasikan dengan perubahan amplitudo yang disebut dengan quadrature amplitude modulation. Ibaratnya yang begini, 00 sinyal akan berubah 90 derajat, amplitudonya full. 01 sinyal berubah 180 derajat, amplitudonya tetap full. Tapi ketika 10 berubahnya 90 derajat sama dengan ini, tapi amplitudonya turun separuh. Jadi quadrature amplitude modulation ini, amplitudo dari sinyalnya itu juga ikut diubah, sehingga simbolnya lebih banyak yang bisa dikirim. Ya. Kombinasi yang lebih lanjut disebut dengan M-array PSK, misalnya 16 array PSK. 16 itu sekali kirim 4 bit, misalnya 0000 berubah sekian derajat, 000001, 0010, 0011, 0000 dan seterusnya sampai 16 dengan perintah yang berbeda-beda. Itu kalau digital. Jadi kalau di seluler misalnya, ini BTS, dekat BTS sinyalnya kuat, sinyal sampai level tertentu, kuat dia pakai QPSK misalnya. Begitu level sinyalnya turun, makin jauh dari BTS, modulasinya berubah, misalnya BPSK. Jadi makin dekat dia makin kencang internet kalau dipakai. Karena apa? Modulasi digitalnya yang level yang tinggi. Tapi ketika sinyal makin lemah, internetnya makin lemah, kenapa? Modulasinya ke level yang lebih rendah. Karena QPSK sekali kirim 2 bit satu simbol. Sementara BPSK 1 bit satu simbol. Atau kita naikkan pakai CAM, QAM, MRI, QAM. Itu bisa lebih cepat lagi koneksinya. Kemudian bagaimana di radio itu pengaturan frekuensi? Jadi misalnya ada pemancar 1, pemancar 2, pemancar 3, penerimanya penerima 1, penerima 2, penerima 3, pasangan. Ya, yang paling mudahnya itu pemancar 1 ya frekuensi 1, penerimanya harus bekerja di frekuensi 1. Juga ini jadi ini misalnya radio pemancar, ya, radio pemancar broadcasting TV maupun radio suara. Jadi ini disebut dengan simplex, juga satu arah ya, dan pembagiannya frekuensinya yang berbeda, ya, satu arah. Ada juga yang misalnya pakai handy-talkie, pancarnya, penerimanya bekerja dengan frekuensi yang sama, F1 dan F2 misalnya. Ya. Sorry, ini F1 juga ini, ya. Jadi penggunanya bergantian, ya, half duplex. Ganti ya, bergantian. Ini handy talkie misalnya, ini F1 ya, ini F1 sama frekuensinya, ya, tapi ganti-gantian. Itu half duplex namanya, separuh, dua arah tapi separuh. Kemudian ada yang misalnya pemancar pertama menggunakan F1, tapi pasangannya receivernya menggunakan F2. Jadi mereka bisa full duplex ngomong dengan frekuensi yang berbeda, ya, setiap saat. Jadi ini namanya frekuensi division duplex. Ya, duplex yang dua arah yang menggunakan pembagian frekuensi full duplex, ya, bisa ngomong setiap saat. Ada juga yang modelnya frekuensinya sama tapi waktunya beda. Tapi karena penggunaan waktunya itu otomatis diatur sampai mikrosecond, ya, sampai mikrosecond kita nggak terasa, seolah-olah full duplex. Tapi jadi full duplex, frekuensinya sama tapi waktunya ganti-gantian, tapi kecil sekali ganti-gantiannya. Kita nggak bisa lihat secara manual, dia otomatis diatur oleh sistem. Ini disebut dengan time division duplex. Kalau di atas FDD, yang di bawah TDD, time division duplex, sama-sama full duplex. Nah, kalau di seluler kombinasi keduanya, baik FDD maupun TDD, misalnya frekuensinya frekuensi transmit, waktunya waktu transmit, frekuensi receive, waktunya waktu receive. Bisa saja frekuensinya beda, waktu pengirimannya sama, atau tidak tabrakan. Atau frekuensinya sama, waktu pengirimannya beda. Kombinasi antara FDD dengan TDD. Itu yang di seluler. Kemudian bagaimana kalau radionya, misalnya jadi satu medianya sama, medianya misalnya frekuensi F1 kalau radio. Ada juga radio lewat fiber, misalnya medianya fiber, sama-sama di fiber.
Bisa diubah-ubah waktunya ya, ganti-gantian. Pertama pemancar pertama, kedua, ketiga itu ganti-gantian, ini sini pemancar kedua yang duluan T1, T2, T3. Nanti di penerima juga T1, T2, T3 didistribusikan ke receivernya. Medianya sama. Ini disebut dengan time division multiplex. Ya, atau pakai kabel koaksial dikirimkan, atau kabel telepon pemancar pengirim pertama menggunakan modulatornya dengan frekuensi satu, frekuensi 2, frekuensi 3. Nanti penerimanya juga begitu, tapi medianya sama. Satu arah itu namanya frekuensi division multiplex, yang multiplex ya. Jadi ada yang satu angkutan ini seperti naik angkot ya. Naik angkot itu SDM namanya, space division multiplex, karena space kita ya yang dipisahkan. Baik, komponen lain di sistem radio itu misalnya preamplifier. Preamplifier ini macam-macam, maksudnya proses sebelum dikirim. Kalau dia analog, suara analog, ada namanya amplifier, yaitu memperkuat amplitudo ya, sering disebut dengan audio amplifier. Kalau dia frekuensinya radio frekuensi, sering disebut dengan radio frekuensi amplifier. Kalau ada frekuensi penguatan sinyal RF di antena, ada sebut dengan low noise amplifier, macam-macam. Jadi tergantung frekuensi kerjanya ya, frekuensi kerja bisa untuk audio, bisa untuk radio. Ya, kalau untuk power itu berarti dayanya besar. Power amplifier bisa untuk audio, bisa untuk radio. Radio maksudnya frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi 3 mega ke atas ya. Kalau untuk digital itu coding biasanya. Misalnya ini kodenya seperti ini, diubah seperti ini karena ada di dalamnya kode kesalahan atau yang lain-lain. Contohnya kalau misalnya di sini gampang error, kodenya 15 volt, 00 volt. Ini susahnya ini satu mengirim 1000000, jadi sinyalnya bisa hilang karena kebanyakan 0 atau kebanyakan 5555 ya. Jadi bisa diubah misalnya jadi non return to zero, 5 volt, minus 5 volt, atau pakai kode-kode yang lainnya atau yang supaya lebih superior terhadap kesalahan ya. Jadi itu kalau yang di digital. Kemudian komponen lain itu seperti mixer. Mixer itu adalah komponen non linier di mana kalau inputnya dua ya hasilnya banyak ya. Contohnya ini ada frekuensi satu masuk frekuensi dua. Ini frekuensi satu misalnya informasi, frekuensinya dari osilator misalnya. Osilator itu ada sinyal rangkaian pembangkit frekuensi ya. Rangkaian pembangkit sinyal dengan frekuensi tertentu maksudnya. Nah, kalau dilagakan itu kadang bisa menjadi F1 kurang F2, komponen sinyalnya ada yang F1 tambah F2, mirip tapi frekuensinya beda. Ya, mirip beda. Tinggal kita filter aja mana yang kita butuhkan. Misalnya kita mau naikkan F1 tambah F2 ini ya, maka frekuensinya ini akan yang dipilih, yang difilter di frekuensi F1 tambah F2 F2 misalnya, maka keluarnya ini frekuensinya sudah digeser. Ya misalnya dia frekuensinya 1 kHz mau kita geser menjadi 11 MHz kan bisa ya. Ini masukkan 1 kHz, di sini masukkan 5 kHz, 5 MHz, maka ya frekuensinya berubah ya, akan lebih tinggi 10, sekian megahertz jadinya. Jadi bisa up down converter. Up itu kalau naik misalnya yang tambah-tambah ini, down itu yang kurang-kurang ini misalnya turun ya, bisa up down converter. Ini sangat banyak dibutuhkan di sistem radio. Nah, osilator adalah komponen untuk membangkitkan sinyal listrik dengan frekuensi tertentu. Ini osilator ini yang digunakan untuk pembangkit frekuensi tadi ya. Jadi osilator yang dasar itu ada Hartley, Cleves, Colpitts, dan Crystal. Antara Cleves dan Colpitts saya agak lupa mana satu di sini. Yang Hartley ini contohnya L-nya Hartley ada L-nya, induktornya lah yang di tab tengah. Ini di-ground-kan induktornya. Ya, ini input, ini output, ini kapasitor, ini L ya. Kalau Cleves misalnya ini kapasitor 1, kapasitor 2, di sini induktor. Jadi nilai C1, C2 sama, itu di-ground-kan tengahnya, input dan output sama. Colpitts ada kapasitor tambahan di sini. Ini yang kristal, bahan kristal. Kristal memiliki microvibration pada frekuensi tertentu kalau diberi tegangan, maka ini juga bisa menjadi pembangkit sinyal ya. Jadi bagaimana dia bekerja? Kita menggunakan amplifier. Amplifier sinyal apapun yang input akan diperbesar. Maka kita akan kopling dengan rangkaian osilator tadi ya. Misalnya ini
Ya, ini amplifiernya menggunakan op-amp, operational amplifier yang bekerja dengan sebagai inverting amplifier. Jadi ini resistansi input, resistansi feedback, ini outputnya. Outputnya itu adalah minus resistansi ini dibagi resistansi ini dikali sinyal input. Nah, inputnya itu dari mana? Misalnya outputnya itu masuk ke osilator Hartley, ini L, ini C, ini frekuensi outputnya yang diharapkan, maka akan masuk ke input. Misalnya ini ada noise thermal kecil yang diperbesar, 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 kemudian difilter frekuensi yang masuk, yang keluar ini input, outputnya itu frekuensinya ini, diperkuat lagi frekuensi yang tadi, diperkuat lagi, akhirnya outputnya adalah bentuk sinyal dengan frekuensi yang ini. Ini contohnya adalah osilator ya. Kemudian fungsi lain di radio ada filter. Filter adalah penapisnya. Jadi misalnya ini yang ditindas frekuensi yang lebih tinggi, ya, yang dilewatkan yang bawah saja. Atau ini terbalik ya, yang bawah itu di atas misalnya, di bawah ya, ini yang ditindas ini. Low pass filter yang low yang ditindas ini simbolnya terbalik ini yang di bawah ya. Low pass filter. Ada high pass filter yang high yang dilewatkan. Ini salah juga. Ini yang dicoret. Yang high dilewatkan. Ada yang tengah dilewatkan. Ini band pass filter. Ada yang tengah yang ditindas seperti ini. Misalnya ini noise di flicker di satu daya misalnya. Ini namanya notch filter. Notch filter. Jadi filter ini sering digunakan di radio pemancar. Misalnya begini, ini ada osilator, ini ada modulator, sinyal informasi, carrier ini untuk modulasi, frekuensinya lebih tinggi, mau lebih tinggi lagi kita up-kan dengan komponen up down converter tadi, sinyalnya bisa dapat dari osilator yang sama. Ketika sudah up, masuk, kita filter dapat sinyal dengan frekuensi yang kita inginkan, kemudian pakai power amplifier, tentunya yang RF power amplifier, baru kita supply ke antena dengan ukuran frekuensi yang sudah sama. Nah, ini radio pemancar. Di penerimanya kita tidak dibahas penerimanya. Nah, sinyal yang dimodulasi, misalnya ini sinyal pulsa, inilah yang paling yang terbaru sekarang. Kalau memodulasi frekuensi F1, frekuensi F1 ini memiliki komponen banyak sinyal yang amplitudonya, ini amplitudonya saja. Ini frekuensi F1, di sini mungkin F1 tambah sekian, F1 tambah sekian, F1 tambah sekian, ini F1 kurang sekian, F1 sekian, frekuensinya. Amplitudonya ini frekuensi amplitudonya. Tapi secara umum, respon frekuensinya itu seperti ini, kalau continue ya, di mana sinyal yang memiliki frekuensi F1 ini yang terbesar, tertinggi. Frekuensi yang lain rendah. Nah, ini bisa difilter, cuma ini saja yang dilewatkan. Yang kecil-kecil ini dibuang, ya. Maka untuk pemancar yang sebelahnya dipakai dengan posisi di mana dia maksimum supaya tidak saling tumpang tindih. Jadi jaraknya ini disebut dengan ortogonal. Makanya sering dengan ortogonal frequency division multiplex ya. Jadi pemancar satu, pemancar lain ya ortogonal, saling ortogonal, tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Jadi respon frekuensinya dilihat dan mereka tidak saling mengganggu antara pemancar satu dan pemancar lainnya. Dan teori OFDM ini banyak digunakan itu pengguna 5G itu lebih banyak, pengguna 4G itu lebih banyak karena menggunakan 5DM dan kecepatannya lebih tinggi ya. Jadi inilah pengantar dari sistem radio yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan atau di lewat WA. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.